Bugün burada bizi bir araya getiren bayram coşkusu olsa da bu sevgiyle birlikte, beraberlikle başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bunu da hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz ve tarih bunun örnekleriyle doludur. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk. Sarı lacivert başarılar içinde daha nice bayramlar diliyorum. Herkese güzel bir yaz sezonu ve bir gün buraya gelip teşrif ettiğiniz için hepinize... 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Indonesia Arena. Mengejutkan jagat raya. Presiden voli Fenerbahce beri kejutan gila usai Megawati Hangestri raih MVP pertamanya di Turki. Tak main-main, Presiden Fenerbahce tawari Megawati kontrak seumur hidup dan guyur tim dengan bonus fantastis capai 48,5 miliar. Zehra Güneş dan Giovanni Guidetti bisa kejang-kejang nih. Dunia voli kembali diguncang oleh kabar tak terduga yang datang dari jantung klub raksasa Turki, Fenerbahce. Sosok yang sebelumnya diragukan dan bahkan sempat dihina oleh sejumlah pihak, kini menjelma menjadi bintang paling bersinar. Ya, Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli asal Indonesia, sukses meraih penghargaan MVP, Most Valuable Player, dalam laga eksibisi prestisius melawan rival abadi, Vakif Bank Istanbul, yang berlangsung di markas besar Fenerbahce, Burhan Felix Sports Hall. Laga yang disaksikan oleh lebih dari 10.000 penonton secara langsung, serta jutaan lainnya melalui siaran streaming, menjadi panggung sempurna bagi Mega untuk membungkam semua keraguan. Dengan smash maut mencapai kecepatan 171 km per jam, pertahanan lawan dibuat kelimpungan. 3 kali Mega menembus blok lawan secara beruntun dan memaksa Zehra Güneş, ikon voli Turki, bertekuk lutut di tengah lapangan. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya performa Megawati, melainkan langkah ekstrim yang diambil oleh Presiden Fenerbahce, Ali Koç, usai laga berakhir. Dalam sesi konferensi pers yang diadakan secara terbuka dan disiarkan langsung di berbagai kanal televisi nasional Turki, Ali Koç dengan wajah penuh kebanggaan mengumumkan, "Saya tidak sedang bercanda. Hari ini, saya secara pribadi menawarkan kontrak seumur hidup untuk Megawati. Ia bukan hanya aset bagi Fenerbahce, tapi simbol harapan dan kebangkitan tim ini. Ini bentuk nyata penghormatan kami." Sontak, seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan panjang. Para jurnalis, pemain, staf pelatih, hingga fans yang menunggu di luar stadion ikut larut dalam suasana emosional. Tak sampai di situ, Ali Koç juga mengumumkan bahwa manajemen telah menyetujui bonus luar biasa senilai 2,6 juta euro atau sekitar 48,5 miliar rupiah untuk seluruh pemain dan ofisial tim sebagai bentuk apresiasi atas semangat luar biasa tim yang disebut-sebut kini bertransformasi menjadi tim emas Fenerbahce. Sikap luar biasa ini menuai respons heboh dari publik Turki maupun Indonesia. Di media sosial, tagar Mega MVP, Queen of Fenerbahce, dan kontrak seumur hidup menjadi trending topik dalam hitungan jam. Namun tentu saja, kabar ini tak serta-merta diterima semua pihak dengan lapang dada. Zehra Güneş, yang sebelumnya dikenal sebagai ikon kecantikan dan kekuatan voli Turki, terlihat murung dalam sesi latihan keesokan harinya. Beberapa media bahkan menyebut Zehra meninggalkan sesi latihan lebih awal dan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Sementara itu, pelatih kontroversial Giovanni Guidetti, yang pernah terang-terangan meremehkan kapasitas Megawati sebagai pemain Asia, memilih bungkam. Diketahui sebelumnya, Guidetti sempat menyindir Mega sebagai produk media yang tak cocok untuk gaya Eropa. Kini, kenyataan pahit harus ia telan mentah-mentah. Tak sedikit pihak yang menyebut bahwa langkah Fenerbahce adalah tamparan elegan kepada klub-klub besar lainnya yang sempat meragukan nilai Megawati. Bahkan sumber dalam menyebutkan bahwa Vakif Bank dan Eczacıba dikabarkan sempat menyesali keputusan mereka yang melewatkan kesempatan merekrut Mega lebih awal. Dalam wawancara eksklusif usai laga, Mega dengan rendah hati mengatakan, "Saya hanya ingin fokus bermain dan memberikan yang terbaik untuk klub ini. MVP ini bukan milik saya saja, tapi milik seluruh tim. Saya akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa pemain Asia juga layak dihormati di Eropa."
Sebagai catatan, ini adalah kali pertama dalam sejarah voli Turki seorang pemain Asia mendapatkan tawaran kontrak permanen atau seumur hidup. Hal ini menciptakan preseden baru dan bisa jadi mengubah cara klub-klub Eropa memandang potensi pemain dari Asia Tenggara. Terkait hal ini, kabar menggembirakan terus berdatangan untuk para penggemar voli Indonesia. Usai Megawati Hangestri secara mengejutkan berhasil memutus dominasi Zehra Gunes sebagai MVP pramusim, apresiasi luar biasa datang dari orang nomor 1 di tubuh Fenerbahce. Tak tanggung-tanggung, Presiden Fenerbahce, Aliko, secara resmi menawarkan kontrak seumur hidup kepada Mega, sebuah langkah langka dalam sejarah klub. Tak hanya itu, bonus senilai 48,5 miliar rupiah juga digelontorkan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian luar biasa tim, terutama kontribusi Mega dalam mengangkat performa dan popularitas klub ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Aliko dengan penuh kebanggaan menyampaikan, "Saya kagum bukan hanya pada cara dia bermain, tapi pada dampaknya terhadap klub. Fenerbahce kini menjadi klub voli paling banyak dicari di seluruh dunia. Penonton naik drastis, hak siar melonjak, stadion selalu penuh, bahkan saat latihan. Mega telah mengubah segalanya. Ia bukan hanya pemain, dia simbol kebangkitan." Kekaguman ini tentu bukan tanpa alasan. Data menunjukkan, sejak kedatangan Mega, akun media sosial resmi Fenerbahce meningkat hingga 400% dalam engagement. Hak siar televisi untuk laga pramusim Fenerbahce menjadi yang paling banyak diburu, dan merchandise bertema Megawati kini habis terjual dalam hitungan jam. Hal ini diakui langsung oleh Sekjen Fenerbahce, yang mengaku hampir tak percaya dengan transformasi mendadak klub hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. "Saya bekerja di klub ini selama lebih dari 10 tahun. Belum pernah saya melihat sesi latihan bisa full house, bahkan sampai ada calo tiket. Sejak Mega datang, energi tim berubah total. Dia membawa aura positif yang sulit dijelaskan. Ini bukan hanya soal kemampuan bermain, tapi juga kepribadian, semangat, dan kerja kerasnya yang menular ke semua orang," jelasnya sambil tersenyum. Keberadaan Mega benar-benar menjadi fenomena tersendiri di Turki. Di jalanan Istanbul, wajahnya mulai muncul di baliho dan poster promo olahraga. Sejumlah perusahaan besar bahkan dikabarkan tengah berlomba untuk menjadikannya brand ambasador di Turki. Sementara itu, fans Fenerbahce menyebut Megawati dengan julukan baru, Altguk, atau kekuatan emas. Dampak Megawati tidak hanya pada skor dan statistik, tapi pada roh dan semangat klub itu sendiri. Dan ini yang membuat presiden klub yakin, kejayaan Fenerbahce akan terulang kembali, bahkan melebihi era emas sebelumnya, berkat kehadiran Megawati. Tak sedikit tokoh olahraga nasional yang memberikan pujian kepada Mega. Bahkan, kabarnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia telah menyiapkan penghargaan khusus bagi Megawati atas prestasi internasionalnya yang mengharumkan nama bangsa. Di saat sebagian orang mencibir dan meremehkan, Mega justru menjawab semuanya di lapangan. Ia bukan hanya menjadi pemain andalan, tetapi juga inspirasi baru bagi generasi muda Indonesia yang bermimpi menembus panggung dunia. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa pemain Asia juga punya tempat di level tertinggi dunia. Saya akan terus belajar dan bermain dengan hati," ujar Mega merendah, namun penuh determinasi. Lebih lanjut, namun di balik euforia besar yang menyelimuti Fenerbahce dan publik Indonesia, rupanya keberhasilan Megawati juga memicu gelombang kecemburuan di antara sejumlah pemain lokal Turki. Sejumlah nama yang tak disebutkan secara terang-terangan mulai mengungkapkan ketidaksenangan mereka atas keputusan Presiden Fenerbahce yang dinilai terlalu berlebihan. Seorang pemain senior dari salah satu klub pesaing, dalam sebuah wawancara yang kini viral, menyebut, "Saya menghormati semua pemain, tapi memberikan kontrak seumur hidup untuk pemain baru yang bahkan belum bermain 1 musim penuh adalah keputusan yang tidak logis. Banyak pemain lokal kami yang jauh lebih berkualitas, tapi tidak mendapat perlakuan seperti itu." Komentar tersebut langsung menimbulkan gelombang pro kontra di kalangan netizen dan komunitas voli internasional. Sebagian menilai pernyataan itu sebagai kritik membangun, namun lebih banyak lagi yang melihatnya sebagai bentuk iri hati dan rasa tidak rela melihat pemain Asia, khususnya dari Indonesia, menjadi pusat perhatian di liga besar Eropa. Namun, fans Megawati tak tinggal diam. Mereka membanjiri media sosial dengan tagar "Kami Bersama Mega" dan "Stop Rasisme Olahraga", sambil menyoroti fakta bahwa Mega bukan hanya berjasa di dalam lapangan, tapi juga membawa dampak ekonomi dan popularitas luar biasa bagi klub. Pengamat olahraga Turki, dalam ulasan mereka, menyatakan bahwa kecemburuan seperti ini adalah hal yang umum terjadi ketika sebuah klub membuat gebrakan besar dengan pemain asing. Ini bukan soal Mega, ini soal perubahan besar yang membuat banyak orang merasa posisinya tergeser.
Tapi publik bisa menilai sendiri. Lihat statistik Mega, lihat stadion yang selalu penuh, lihat lonjakan hak siar, semuanya tidak bisa dibantah, ujar salah satu analis voli Turki di kanal olahraga CNN Tur. Lebih jauh, seorang mantan pelatih nasional Turki secara terang-terangan menyebut, komentar yang menilai Mega tidak pantas hanya keluar dari mulut-mulut yang iri. Dunia sudah berubah, dan kita harus belajar menghargai kerja keras siapapun, dari negara manapun. Kalau kalah bersaing, jangan salahkan yang lebih unggul, tinggal berlatih lebih keras, bukan mengeluh. Sementara itu, Megawati sendiri memilih untuk tidak menanggapi komentar-komentar negatif tersebut secara langsung. Dalam unggahan singkat di akun media sosialnya, ia hanya menulis, "Saya tidak datang untuk menyenangkan semua orang. Saya datang untuk bermain. Biarkan tangan saya yang berbicara di lapangan."